Salam sinema. Selamat berjumpa pada podcast Sinema Indonesia Bung. Dengan semangat dari kita, untuk industri film Indonesia. Program ini digagas oleh KFT Indonesia untuk berbagi pengetahuan, wawasan, serta pengalaman seputar pekerja film di Indonesia. Dan tema kali ini, kisah sukses sinematografer. Kita udah kedatangan dua narasumber, yaitu Bapak Haji Muhammad Soleh Ruslani dan Bapak Roy Lolang. Oke, Bang Oi, Pak Soleh, kita kembali lagi. Ini kita bicara soal bagaimana proses kreatif seorang sinematografer terhadap pembuatan film. Dan kalau saya lihat khususnya, Cinta Bete maupun Titian Serambut Dibelah 7 itu sama-sama banyak eksterior ya. Banyak eksterior. Jadi kadang-kadang kan banyak sekali orang ketika nonton film yang banyak eksteriornya, oh indah, oh panoramanya bagus. Kayaknya nggak ada masalah deh. Gitu kan. Kadang-kadang orang suka berpikir pasang angle aja udah bagus kan gitu. Padahal sebenarnya kan ada ilmunya kan gitu ya. Ada ilmunya ketika seorang sinematografer bagaimana mulai menafsirkan sebuah scene di dalam sebuah set, sebuah adegan di dalam sebuah set, dan seterusnya. Kenapa jam segini, kenapa jam segitu. Kadang-kadang kan seorang DOP itu suka ngotot hal-hal yang kayak gitu ya. Nah mungkin dari Bang Roy dulu, Cinta Bete itu bercerita tentang apa sih Bang Roy? Kalau kita bicara premisnya sih sederhana ya, Pak. Artinya perempuan yang tertindas karena situasi adat gitu. Itu premisnya itu. Nah, kalau di film ini proses sampai dengan ke skenario itu sebenarnya sangat panjang gitu. Ceritanya sangat panjang dan hampir 2 tahun sih sebenarnya sampai dengan film ini. Jadi riset pertama itu dari produser gitu, Lenny Lolang. Dia dia pada tahun 2018 kalau nggak salah, itu dia mendapat tugas dari kementerian gitu untuk menghidupkan komunitas-komunitas di seluruh Indonesia gitu. Salah satunya adalah di Atambua. Nah, ketika di Atambua itu pelaku dari komunitas budaya itu kebanyakan ya karena di sana mayoritasnya adalah orang beragama Katolik, jadi hampir semuanya itu dari gereja gitu, dari Romo dan dari lingkungan gereja gitu. Nah, kemudian dari bahan-bahan riset itu produser mencoba untuk menawarkan satu ide gitu, satu gagasan yang selanjutnya memang saya terlibat juga gitu, mulai dari proses-proses awalnya gitu. Jadi dramatiknya apa semuanya itu kita bukan dari true story, tapi mungkin inspiring gitu ya, terinspirasi dari sama riset tadi ya. Sama kejadian yang terjadi di sana gitu. Jadi proses itu sih yang sebenarnya sampai dengan proses senario, kemudian juga jadi mulai dari ide dasar sampai dengan senario sampai dengan film selesai itu keterlibatan saya ya cukup banyak itu, cukup tinggi mau gitu. nggak mau karena jadi sutradaranya kan. Iya. Itu ketika terlibat itu udah tahu Bang Roy jadi sutradaranya atau belum? Ketika ada penawaran gitu dari produser, dia menawarkan, kamu berani nggak pegang proyek ini gitu kan? Itu di mana? Di kamar atau di kafe? Karena Boro and Sis, produsernya ini Lenny Lolang adalah istri dari Roy Lolang. Teman sekamar maksudnya. Teman sehidup semati. Amin. Gimana? Ya, jadi ya ketika, dan saya juga memang suka juga gitu dengan ide dasarnya yang dari yang dia lemparkan itu. Perlu berapa lama menjawab berani gitu? Sebetulnya sih kalau tawaran dari awal sih saya udah yakin gitu ya, artinya
Tapi ya gitu, saya selalu bilang saya perlu waktu gitu karena ini bukan satu disiplin bukan satu tempat bermain saya yang biasa gitu. Ini tempat bermain baru nih gitu kan. Kita sebagai aparatur sinematik itu kan kita juga harus kita ada di tempat permainan di mana nih. Nah, ini kan tempat permainan baru gitu. Jadi saya bilang saya perlu waktu, saya perlu riset, saya perlu apa namanya ya perlu banyak banget yang harus saya dalami. Makanya gitu. ikutlah itu ya. Semakin lama semakin berani. Iya. Oke, Bang Wai. Ada satu pertanyaan yang menggelitik gitu. Sebelumnya cinematographer only. Ada director. Lalu bekerjanya two way. Ya kan, dua arah kan? Begini, begitu, begini, begitu. Bang Roy ngobrolnya two way atau enggak sama Roy gitu? Enggak, karena semua orang pengen tahu kan. Kalau misalnya director itu dia membuat sesuatu lalu dia jadi editor atau apa, itu udah biasa. Iya. Tapi kalau profesi lain merangkap jadi director itu kan biasanya, so lu ngomong sama siapa? Kan gitu kan, soal pertanyaannya begitu. Sebetulnya sih kembali ke kesadaran kita siapa kita ketika kita menjadi sinematografer gitu kan. Oke. Sebagai sinematografer itu kan kita kita itu menciptakan mimpinya director kan, mimpinya sutradara gitu. Memang sih di dalam film itu ada 3 profesi yang bisa mendrive memerintahkan dalam ini tuh ya di ketika produksi ya itu kan ada film director, ada director of photography dan ada art director gitu kan. Jadi itu yang memang memegang core saat produksi ini berjalan gitu. Nah, dari pengalaman saya juga mendampingi sutradara-sutradara baru gitu yang itu tempat saya berproses juga, tempat saya belajar juga ketika berdialog dengan mereka ataupun kita mengkonsep sesuatu itu juga termasuk proses saya juga gitu kan. Nah, saya mundur lagi ya ketika mulai riset ini kan kita jadi sebuah senario nih, jadi sebuah senario. Nah, saya padahal udah datang ke lokasinya apa segala macam, tapi senario ini buat saya kan ini satu penawaran gitu kan. Ini bukan senario, ini satu tawaran mau diapain nih gitu. Nah, saya cuma punya prinsip gitu aja, kalau kita mau berkomunikasi dengan gambar dan segala macam, pastinya kontennya kan mesti bagus gitu kan. Kontennya bagus, kita bisa menciptakan, bisa mengeksplor ataupun kita bisa memberikan nilai plus terhadap karya visual itu gitu. Jadi setiap tempat ataupun setiap titik yang dimana adegan itu akan berlangsung itu saya selalu mencoba memposisikan awalnya pasti ya karena disiplin saya sinematografer gitu kan, pastinya saya mencari titik-titik ini pagi source light-nya dari mana, ini dari mana, warna apa aja yang ada dalam elemen. Ketika saya memframing kan saya mengiris dunia nih, saya mengiris membuat batasan gitu kan. Nah, itu saya pelajari dulu gitu, baru saya balik lagi ke penawaran saya, ke senario saya coba pelajari, ini blockingnya harus seperti apa, sesuai nggak nih sama tawaran saya sebagai seorang sinematografer. Nah, dan ini saya mencoba untuk mendramatisir, membangun sebuah dramatik di dalam irisan saya itu, dalam framing saya itu. Satu lagi Bang Lai, dalam proses Cinta BT, jadi sinematografer iya, jadi director iya. Pernah memenangkan salah satu posisi? Tahun 2021 film Cinta BT mendapat apresiasi 10 nominasi gitu, 10 nominasi, tapi kita baru menang itu baru di ASEAN itu International ASEAN Film Festival and Award gitu. Baru itu, jadi
sebelumnya juga saya sebenarnya nggak kepikir ke sana gitu. Saya cuma berpikir gimana saya menyelesaikan sebuah produk, sebuah karya gitu. Saya tidak punya embel-embel, wow harus enggak gitu. Tapi bagaimana saya mentranskrip dari penawaran yang ada di skenario menjadi sebuah ini cerita yang utuh gitu. Sebuah bahasa gambar yang tersusun menjadi satu lah, kira-kira gitu ya. Iya, bahasa kan ketika film itu jadi kan, ketika film itu menjadi sebuah bahasa gitu. Jadi ya itu aja di pemikiran saya harus bikin. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah ya. Nggak pernah terpikir sampai sejauh itu gitu. Ya kadang-kadang kan ada ego gitu kan. Wah, harus di sini nih. Nah, itu sinematografer tuh yang muncul tuh. Nah, kalau ya udahlah di sini aja, yang penting pengadegannya dapat, emosinya dapat. Nah, itu director tuh kan gitu kan. Ya makanya saya bilang kan ya ketika misalnya kita hunting, kemudian reiki, kemudian technical reiki itu saya kacamata awal itu pasti kacamata sinematografer gitu. Jadi kadang-kadang saya perlu depth, saya perlu ruang gitu. Ini kayaknya rumah ini harus dipotong nih ininya nih. Apa namanya? Pindahin jendelanya gitu. Jadi di set itu memang ya kita obrak-abrik gitu, memang ada yang tadinya jendelanya nggak sesuai gitu. Secara sinematografi saya kebayang wah ini source-nya nggak bisa nih kalau nggak bisa cuman tiba-tiba ada sumber cahaya dari Tuhan aja gitu kan. Saya harus membuat dramatic light-nya ya mau nggak mau jendela kita robah posisinya gitu. Pintu, kemudian ruang-ruang strategis, ruang-ruang tempat blocking, tempat bermain itu juga kita acak-acak gitu akhirnya. Artinya background sebagai sinematografer ketika menjadi director emang nggak bisa dibohongin ya, ngikut ya. Mau nggak mau ya, mau nggak mau ngikut kan gitu ya. Keilmuan dasar dari sebuah film kan memang dari sinematografi dulu kan. Nah, iya. sekarang boleh saya berpendapat dengan ini. Boleh menanggapi. Boleh ya. Boleh. Saya merasa bahwa kalau tadi kendala-kendala seorang sutradara terus sinematografer, saya melihat dari karyanya Bung Roy, saya melihat bahwa karena dia sebagai director, sebagai sinematografer, sebelumnya saya melihat karya-karya Bung Roy dengan director lain. Saya merasa di sini beliau ini menyatu. Kelihatan benar bahwa ya ini terus terang ya, jujur saya katakan saya bangga bahwa perpindahan ini karena dari karya pertama ini menunjukkan bahwa sebenarnya beliau itu punya track ya, bukan saja sebagai sinematografer, tapi beliau bukan bakat ya, tapi memang ada sesuatu yang terpendam. Mungkin pada saat sutradaranya lain ada sesuatu yang nggak keluar. Tapi pada saat beliau ini pegang leader sebagai director, jadi profesi dia sebagai sinematografer itu menjadi satu. Ngeblend, Pak. Iya. Ngeblend. Langsung bahwa Gak ada skat ya, Pak? gagasan Dia itu semua. langsung gitu. Dan saya sangat hormat beliau ini, sangat puji beliau yang hebat. Karena apa-apa ya mungkin dari ceritanya atau beliau masuk ke dalam skenario ya kan, itu udah bagian yang kuat ya, sehingga apalagi sebagai sinematografer yang berpengalaman, secara langsung dia bisa menerjemahkan, bukan saja ini menerjemahkan dirinya ya kan, jadi lebih enak, lebih langsung. Dan itu tapi ya tidak semua orang punya ini. Oh iya. Semua Dan saya menambahkan satu lagi dari Bang Roy. Bang Roy itu dia secara tidak langsung tadi dia bilang dia punya obsesi memfilmkan Indonesia bagian timur.
itu sih udah director banget. Iya. Itu director banget. Jadi ketika kamera dia pegang, ya sudah. Ya, bro and sis, so kita ketemu di segmen berikutnya di dalam podcast KFT dari kita untuk industri film Indonesia.